Halo, selamat sore. Nah, tanggal 24 Agustus 2022 ini aku mau bikin video mengenai reading 18 sub reading 4 sampai dengan 9. Nah, untuk reading 18 sub 4 ini mengenai current asset, cash and cash equivalent, marketable securities and trade receivables. Nah, aku udah bikin sedikit notes di sub 4 ini. Current asset ini terdiri dari cash and cash equivalents, di mana jangka waktunya itu seperti deposito atau DOC itu yang kurang dari 3 bulan. Nah, jika dalam 12 bulan ini tidak boleh digunakan, exclude amount that are restricted in use for at least 12 bulan, itu berarti tidak termasuk dalam cash and cash equivalent. Nah, marketable securities ini bonds, ada T-bills dan lain-lain. Kemudian ada trade receivables yang dilaporkan secara net realizable value. Kemudian yang penting harus kita ketahui bahwa level of account receivable relative to sales is important because a significant increase in account receivable relative to sales could signal the company is having problem. Jadi kita harus membandingkan antara tadi ya, um, account receivable dibandingkan dengan sales. Nah, jika dia meningkat, berarti itu salah satu indikasi bahwa collecting cash dari customernya itu mengalami masalah. Kemudian, account receivables vs allowance for the full account. Jadi, di dalam account receivables itu atau piutang ini ya, kita juga harus mencadangkan kerugian piutang, dan untuk pencadangannya ini nanti akan terrefleksi di bad debt expense. Nah, bad debt expense ini nanti mengurangi account receivable. Allowance for the full account is called a contra account ya, karena di net against atau mengurangi dari balance of account receivable. Selanjutnya, sub reading 4 ya. Sub reading 4 ini kita ada contoh soal. Jadi, based on the balance sheet di Apple ini, what percentage of its total account receivable di 2017 dan 2016 yang estimated will be uncollectible, yang tidak bisa dikolek ya. Berarti kita langsung lihat aja account receivables di sini. Nah, account receivable ini kan udah dinetkan ya dengan less allowance-nya tadi ya. Di sini kurangi 58, sudah dikurangi dengan 58, dan di sini sudah dikurangi dengan 53. Jadi untuk mengetahui berapa sebenarnya account receivable-nya, berarti tinggal kita tambahin. Nah, di sini ya pencadangannya tadi kan 58 dan 53, kemudian kita tambahkan dengan AR-nya, ketemulah AR sebelum dicadangkan dengan angka segini. Nah, kita mau tahu dari percentage-nya itu kan, percentage-nya berarti yang dicadangkan dibagi dengan AR yang sebelum dicadangkan. Nah, ketemu bahwa di 2017 itu 0,32% dan di 2016 itu 0,34%. Selanjutnya, pertanyaan kedua, in general, how does the amount of allowance for the full accounts relate to bad debt expense? Jadi, di sini keterangannya, bad debt expense is an expense of the period. Jadi ada di income statement. Based on a company estimate of the percentage of credit sales in the period for which cash will ultimately not be collected. The allowance for bad debt is a contra asset account ya. Tadi udah dijelasin juga yang dinetkan dengan account receivable. To record the estimate bad debt, company recognize bad debt expense which affect net income. Nah, ini ya bad debt expense yang tadi kita kan nyatetnya di net income ya. Terus kemudian di balance sheet-nya itu nanti ada allowance for the full account. Dan angkanya itu sama. Nah, ketika kita akan write off dari allowance for the full account, write off dari account receivable-nya ya, berarti kita mengurangi allowance for the full account dan kita juga mengurangi account receivable-nya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, in general, what are
some factors that could cause a company's allowance for doubtful accounts to decrease-nya. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi allowance for doubtful account-nya itu menjadi berkurang. Ya, salah satunya adalah ketika kita mempunyai credit sales-nya itu lebih rendah. Kemudian ada improvement di credit quality-nya. Kemudian ada strict credit policies, jadi policies dari company-nya. Kemudian ada strict risk management policies. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke summary. Nah, ini adalah summary dari tadi ya sub 4 sampai reading 9. Kita mulai dari sini aja ya. Asset expected to be liquidated or used up within 1 year. Within 1 year berarti current asset. Kalau non-current asset ya berarti lebih dari 1 year dan juga atau lebih dari one operating cycle of business. Sama juga dengan liabilities. Nah, ini tadi kita ngomongin trade receivable, di mana receivable are reported net of the allowance for the full account. Kemudian inventories ini kita catat di lower of cost or net realizable value. Kemudian ada kita berbicara tentang inventory cost ya. Jadi inventory cost itu bisa dicatat dengan first in, first out atau weighted dari average cost method. Nah, tapi untuk IFRS itu tidak memperbolehkan pencatatan last in first out method. Nah, untuk account payable, also called trade payable, amount that our business owes its vendor for purchase of goods and services. Kemudian ada deferred revenue ya. Deferred revenue berarti revenue-nya udah kita dapat, tapi si barangnya atau servisnya itu belum kita berikan kepada customer. Kemudian ada PPE, Property, Plant and Equipment, adalah tangible asset dan digunakan more than one fiscal period. Seperti tanah, building, equipment, machinery, dan lain-lain. Kemudian IFRS itu provide companies with the choice to report PPE using either a historical cost model or a revaluation model. US GAAP permit only the historical cost model for reporting PPE. Jadi di sini ya PPE di IFRS itu kita boleh mencatatnya sebagai historical cost atau dengan revaluation model. Tapi di US GAAP itu hanya menggunakan historical cost. Depreciation is the process of recognizing the cost of a long-lived asset over its usable life. Okay. Under IFRS, PP property used to earn rental income ini adalah investment property. Tapi IFRS provides companies with the choice to report an investment property using either ini ya, investment property itu bisa dicatat dengan historical cost atau dengan fair value. Selanjutnya intangible asset refer to identifiable non-monetary asset without physical substance. Contohnya dari intangible asset itu adalah patent, license, dan trademark. Di intangible asset ini ada yang digunakan di maksudnya terbatas ataupun ada yang tak terbatas untuk masa manfaatnya ya. Kalau dia terbatas maka diamortisasi. Kemudian kalau misalnya dia itu tidak terbatas, tidak diamortisasi, tapi dilakukan tes untuk impairment minimal 1 kali dalam setahun. Nah, untuk intangible asset itu selama masa research untuk mendapatkan intangible asset itu, maka kita harus di-expense-kan ya. Kemudian kalau development itu sudah bisa dikapitalisasikan. The most common intangible asset that is not a separately identifiable asset is goodwill. Goodwill itu sama ya, tidak diamortisasi tapi dites apakah di-impair minimal 1 tahun sekali, itu dihitung ulang seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke practice problems. Kita mulai dari nomor 4 ya.
Okay, shareholder equity reported on the balance sheet is most likely to differ from the market value of shareholders equity. Kenapa sih shareholder equity itu di balance sheet itu most likely berbeda dengan yang di market value? Nah, ini jawabannya adalah nomor 4 adalah B. Ya, B. Some factors that affect the generation of future cash flow are excluded. Kemudian nomor 5, the information provided by a balance sheet item is limited because of uncertainty. Uncertainty-nya itu adalah regarding the change in current value following the end of reporting period. Which of the following bisa maksudnya mau dihilangin gitu. Oke, salah. Highlightnya di non ya. Oke, kita ubah aja. Ini adalah ini adalah B ya. Ya sudah. Which of the following is most likely classified as a current liability? Current liability, ingat-ingat bahwa current itu ya berarti kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 cycle masa operation ya. Itu adalah B ya, payment for merchandise due to at least 1 year after the balance sheet date, but still within a normal operating cycle. The most likely company yang ini ya, at least payment for merchandise due at least 1 year after the balance sheet date, but still within. Nah ini ya, still within a normal operating cycle. Kemudian nomor 7, the most likely company to use a liquidity based balance sheet presentation is, ini ya kebanyakan bank ya, karena kan dia ada diurut tuh dari cash, marketable securities, dan lain-lain. All of the following are current asset, kecuali adalah, ini jelas ya, bill. Oke, selanjutnya, the most likely cost included in both the cost of inventory and property and equipment adalah cost yang dimasukkan di inventory, property and property and equipment berarti delivery cost ya. But the cost of inventory and property and equipment include delivery costs. Or cost incurred in bringing them to the location for use or resale. Karena kita ngebawa si barang itu ya, delivery cost ya. Ketika kita akan beli atau kita akan ngejual ya. Debt due within 1 year. Berarti 10A. Kemudian money received from customer for product to be delivered in the future is recorded as. Oh, ini berarti kita udah terima duitnya deferred ya. Tapi barangnya itu baru tahun depan gitu ya. Itu berarti kita akan berarti kita nambah ini sebagai revenue karena ada di deferred asset. Lalu kita akan menambah di sisi hutang ya. Karena kan kita belum kirim barangnya. Jadi keterangannya itu adalah the obligation to provide a product in the future is a liability, unearned income, or unearned revenue. Unearned revenue ya namanya. As the product is delivered, revenue will be recognized and the liability will be reduced.
Jadi ketika produknya itu udah dikirim, nanti kita mencatat sebagai revenue dan hutangnya itu nanti akan berkurang. Jadi cashnya kan kita udah dapet tuh dari customer, maka itu kan masuk ke aset kan. Nah, obligationnya itu ya di liability kan, yang namanya unearned income atau unearned revenue. Nah, ini liability-nya aku tulis aja di sini namanya itu unearned income. Oke, example of a contra asset. Nah, tadi kita udah belajar. Nomor 12 itu adalah C. The carrying value 12C. The carrying value of inventories reflect carrying value of inventories reflect the lower of historical cost or net realizable value. Nomor 14, when a company pays its rent in advance, its balance sheet will reflect a reduction in ini. Berarti kan uangnya udah keterima ya. Jadi nanti kan cash kita bertambah. Terus when a company pays, oh kita pay, sorry ya, kita tuh membayar sewa. Berarti kan cash kita berkurang, kemudian increase the another karena kita punya namanya itu prepaid expense ya. Iya benar. Jadi yang tadi namanya itu unearned revenue, tapi yang di sini namanya prepaid expense gitu. Jadi kita bayar duluan. Accrued expense itu expense that have been reported on the income statement but not yet paid. Jadi kita accrue dulu. The initial measurement of goodwill is most likely affected by nomor 16 adalah an acquisition purchase price. The binding total asset turnover as revenue divided by average total asset or as equal. Impairment write-down of long-lived asset owned by a company will most likely result in an increase for that company. Jadi revenue itu ini kan jadi revenue dibagi dengan total aset ya. Nah, terus kita itu mau ada impairment write-downs ya. Jadi kan pasti asetnya itu berkurang. Nah, ketika asetnya berkurang, itu kan berarti berimpact juga ke equity kita juga pasti akan berkurang. Jadi debt to equity rasionya berkurang sama the total asset dan sorry, ini increase ya, sorry ya. Oke, pemahamannya salah. Jadi aku tulis revenue dibagi dengan aset. Nah, ketika ketika asetnya itu tadi berkurang ya. Ketika asetnya berkurang sebagai yang di bawah ya, berarti kan nanti atasnya itu jadi nambah ya. Maka dia ngomongnya kan increase. Ini kan increase. Jadi increase di mananya gitu. Nah, kalau asetnya ini berkurang kan juga si equity-nya kan berkurang. Makanya debt to equity-nya jadi membesar dan total asset turnover itu juga membesar karena kan asetnya berkurang. Oke, nomor 18. A company has a total liability 35 and equity-nya itu 55. Total liabilities are represented on vertical common sense balance sheet as percentage closest to ya, berarti kita di sini ada liability L-nya 35, equity-nya 55. Nah, totalnya kan 90. Nah, kalau percentage berarti 35 dibagi 90.
Oke, 35 dibagi 90 itu ketemunya 39. Sini ya. Oke, selanjutnya financial asset classified as trading securities. Oh, nomor 19 ini udah masuk ke reading 10. Oke, jadi aku cukupkan sekian untuk reading 4 sampai dengan 9. Nanti kita lanjut lagi ke reading 10. Terima kasih.